Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ikhwani rahimakumullah, kita masih dalam penjelasan tentang asma wa sifat, keterangan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Topik yang akan dijadikan sebagai bahasan adalah tentang kewajiban beriman terhadap sifat istiwa, tentang bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Kewajiban beriman tentang bersemayamnya Allah di atas arsy-Nya dan ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Kemudian di sisi lain wajib juga kita imani kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dan bahwasanya tidak ada sama sekali kontradiksi antara kedudukan Allah yang maha tinggi di atas arsy-Nya dengan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Berkata Dr. Shalih Fauzan hafizahullah taala, wujubul iman biistiwa'illah ala arsyih wa 'uluwih ala khalqih wa ma'iyyatihi li khalqihi wa annahu la tunafi bainahuma. Berkata Dr. Shalih Fauzan hafizahullah taala, kewajiban beriman dengan bersemayamnya Allah di atas arsy-Nya dan ketinggian Allah di atas makhluknya, serta kebersamaan Allah menyertai makhluknya, dan bahwasanya tidaklah kontradiktif antara ketinggian Allah di atas arsy-Nya dengan Allah menyertai makhluk-makhluknya. Baik, satu orang baca perkataan Syekhul Islam. Tafadhal. Mana mikrofon kita? Bismillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faslun, wa qad khala fima zakarnahu min imani billahi al-imanu bima akhbarullahu bihi fi kitabihi wa tawatara an rasulihi wa ajma' alaihi salafun al-ummati min annahu subhanahu fawqa samawatihi ala arsyihi aliyun ala khalqihi wa huwa subhanahu ma'ahum aynama kanu ya'lamu ma hum amiluna. Hasbuk. Qala rahimahullah, berkata Syekhul Islam semoga Allah merahmatinya, wa qad dakhala fi ma dzakarnah min al-iman billah al-iman bima akhbara Allah bihi fi kitabih, bima akhbara Allah bihi fi kitabih wa tawatara an rasulihi وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. Berkata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, dan masuk dalam perkara yang telah kami sebutkan yang merupakan bagian daripada beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala, yakni masuk ke dalam cakupan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana rukun iman yang pertama adalah apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam rangkaian iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-iman bima akhbara Allah bihi fi kitabih, mengimani apapun yang Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam kitabnya dan yang telah mutawatir
dinukil dari Rasulnya, dan yang telah disepakati oleh salaful ummah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit, yakni langit-langit yang 7, Allah di atasnya, ala arsyih, di atas arsy-Nya, aliyun ala khalqih, maha tinggi di atas seluruh makhluknya, wa huwa subhanahu ma'ahum aina makanu, dan dia Allah Subhanahu wa taala yang maha suci juga bersama mereka dimanapun mereka berada, ya'lamu ma hum amilun, dan dia maha mengetahui apapun yang mereka perbuat. Ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Pada pembahasan yang silam telah kita bahaskan dalil daripada kitab tentang Allah SWT di atas arasy-Nya, tentang sifat uluwullah di atas makhluknya. Kita juga telah bahas tentang kebersamaan Allah dengan makhluknya, ya, ma'iyah yang kita bagi menjadi ma'iyah khasah, ma'iyah amah. Allah menyertai makhluknya secara umum dalam makna meliputi, mengetahui, maha kuasa, ya. Ma'iyah khasah, Allah menyertai makhluknya secara khusus dalam makna memperkuat mereka, mengkokohkan mereka, menolong mereka. Saya telah sebutkan. Maka dalam penjelasan kali ini Syekhul Islam rahimahullah taala menggabungkan antara tingginya Allah di atas arasy-Nya, tingginya Allah di atas makhluknya, dengan yakni sifat ma'iyah, bahwasanya Allah SWT juga menyertai makhluknya dimanapun mereka berada, dan dia mengetahui apapun yang mereka perbuat. Meskipun dia maha tinggi di atas arasy, di atas 7 langit, di atas langit ada kursi, di atas kursi ada arasy, di atas arasy Allah Subhanahu wa taala bersemayam. Dia maha tinggi mutlak, dialah yang maha tinggi. Walaupun demikian dia senantiasa menyertai makhluknya dimanapun berada, dan dia mengetahui apapun yang mereka perbuat. Tentunya ma'iyah ini Allah SWT menyertai makhluknya bukan harus menyatu, ya, bukan harus menyatu. Tidak harus Allah Tabaraka Taala menyatu dengan makhluknya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyatu dengan makhluknya, diliputi oleh makhluknya, ya. Baik. Kama jama'a baina dzalik. Jadi di sini disebutkan oleh Syekhul Islam tentang dalil-dalil daripada Quran, daripada sunnah yang mutawatirah. Apa itu mutawatir? Apa itu sunnah mutawatirah? As-sunnah al-mutawatirah, ya, berkata Syekh Shalih Fauzan pada halaman 123 paragraf yang pertama, wal mutawatiru minan nusus ma rawahu jama'atun tahilul 'adatu tawatu'uhum 'alal kadhibi. Tahilul 'adata tawatu'uhum 'alal kadhibi an mithlihim min al-ibtida' ila al-intiha. Mutawatir dalam perkara nas, yakni maknanya adalah nas, hadis ataupun perkataan yang diriwayatkan oleh orang banyak. Mustahil secara kebiasaan orang yang banyak ini sepakat untuk berdusta. Yang mana orang banyak ini menerima riwayat daripada orang banyak seperti mereka juga jumlahnya. Dari awal sanad sampai akhir semuanya banyak. Dari orang banyak mereka dapatkan berita orang banyak tersebut dari orang banyak juga. Orang banyak lagi di atasnya dari orang banyak. Ini namanya apa? Mutawatir. Jumlah yang sekian banyak ini mustahil secara kebiasaan mereka semuanya berdusta. Itu mutawatir. Dari kata-kata tawatara, yatawataru. Tawatara, yatawataru. Maknanya adalah tawatara, yang saling ikut mengikuti. Yang satu mengikuti dengan yang satu, yang satu mengikuti dengan satu. Membawa berita. Yang satu menyampaikan, disampaikan sama yang lain, disampaikan sama yang lain. Namanya tawatur. Atau ismul fa'ilnya mutawatir. Al-Quranul Karim semuanya mutawatir. Karena tiap kali Quran turun,
Lantas Rasulullah SAW bacakan kepada para sahabatnya, perintahkan ditulis oleh sahabat-sahabatnya, ya. Kemudian para sahabat menyampaikan kepada sahabat-sahabat lainnya, anak istri mereka, ya, sehingga bilangannya tidak lagi terhingga. Setiap kalimat Al-Quran semuanya mutawatir. Karena itulah ikhwan rahimakumullah, tidak ada yang berbeda. Qul huwallahu ahad di sini, tetap qul huwallahu ahad di bumi manapun, di timur, di barat, tetap qul huwallahu ahad, enggak berubah. Dan kelebihan Quran adalah diikat dengan bahasa Arab, bahasa aslinya, bahasa ibu. Ya, yang tidak ada pada kitab lainnya. Kitab-kitab lain, kitab-kitab samawi, semuanya telah menyimpang. Bukan lagi merupakan firman Tuhan yang turun kepada para nabi-nabinya. Ya, kecuali Al-Quran. Dan Al-Quran Al-Karim memiliki sanad yang sampai kepada Rasulullah SAW. Mau tahu antum lihat dalam Mushaf Utsmani, ya, cetakan-cetakan yang cetak oleh Saudi Arabia, di belakang disebutkan Rasul Utsmani, sanadnya sampai kepada Utsman, sampai kepada Rasulullah SAW. Baik, itu namanya mutawatir. Jadi di sini Syekhul Islam menggabungkan antara dalil daripada Quran, daripada sunnah yang mutawatir, dan daripada ijma'ul ummah, ijma' kesepakatan umat. Maksudnya adalah kesepakatan salaful ummah, yakni salaful ummah yang terdahulu daripada umat ini tentang perkara ini, ya. Bahkan juga didukung dengan dalil akal dan dalil fitrah bahwasanya Allah di atas makhluknya. Kemudian beliau mulai menyebutkan dalil-dalilnya, kama jama'a baina dzalik. Iqra, tafadhal. Kama jama'a baina dzalik fi qawlihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardh وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في سماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه محيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. طيب. كما جمع بين ذلك في قوله. Sebagaimana Allah mengumpulkan perkara ini, yakni perkara bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy-Nya, Maha tinggi dengan zatnya, tetapi juga Dia Maha dekat dengan makhluknya, mengetahui apapun yang diperbuat makhluknya. Dalam firman-Nya yang terdapat dalam surat Al-Hadid ayat keempat, Allah berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah yang telah, yakni Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Thumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy-Nya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy. Walaupun demikian, walaupun zatnya di atas arsy bersemayam, tapi ilmunya meliputi segala sesuatu, menyertai makhluk dimanapun mereka berada,
Maka Allah katakan, ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha. Dia mengetahui apa-apa yang masuk ke bumi, apa-apa yang keluar daripada bumi. Allah mengetahui. Curahan hujan yang dia curahkan yang masuk ke bumi, Allah tahu. Bangkai-bangkai yang dikubur ke dalam bumi, dia tahu. Apapun daun-daunan yang berjatuhan ke bumi, dia tahu berapa bilangannya, berapa jumlahnya. Kata Allah, wa ma tasqutu min waraqatin illa wa ya'lamuha. Tidaklah ada daun-daun yang berguguran kecuali Allah mengetahuinya. Ya. Semua yang turun ke bumi Allah mengetahuinya. Malaikat-malaikat yang turun ke bumi Allah mengetahuinya. Rahmat yang turun ke bumi Allah mengetahuinya. Jadi, ya'lamu ma yaliju fil ard. Dia mengetahui apapun yang turun ke bumi, yang masuk ke perbumi. Wa ma yakhruju minha. Dia juga tahu apa yang keluar dari bumi. Tumbuh-tumbuhan, segala macam bahan-bahan yang kandung bumi, tanam-tanaman, minyak, apapun juga namanya yang sekarang ada, permata, intan, semua, emas, perak, Allah mengetahuinya. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Dia tahu apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit dari malaikat-malaikatnya, amalan hamba-hambanya yang naik ke atas dan seterusnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia beserta kalian dimanapun kalian berada. Walaupun dia katakan dia bersemayam di atas arasy-Nya, tetapi wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini namanya ma'iyah, sifat ma'iyah, kebersamaan ini. Dulu telah kita bagi ma'iyah menjadi dua. Masih ingat enggak? Siapa yang masih ingat? Ma'iyah kita bagi dua. Angkat tangannya. Tafadhal, silakan. Syekh Fuji, tafadhal. Siapa nama antum? Mas muka. Siapa nama antum? Abu Asma. Hah? Abu Asma. Abu Asma, tafadhal ya Abu Asma. Barakallahu fiik. Ma'iyah khasah dan ma'iyah ammah. Ma'iyah khasah dan ma'iyah ammah. Bedakan antara keduanya. Ma'iyah khasah, penyertaan Allah menyertai hambanya dalam makna melindungi, memberi pertolongan dan sebagainya. Ahsan. Sedangkan ma'iyah ammah, Allah ya ilmunya meliputi semua makhluknya. Menyertai makhluknya dengan ilmunya. Ilmunya. Baik. Ihata, meliputi seluruh makhluknya. Di sini Allah katakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia menyertai kalian dimanapun kalian berada. Menyertai di sini, ma'iyah apa ini? Allah menyertai kita dengan apanya? Ma'iyah apa ini? Ma'iyah amma atau khasah? Siapa yang jawab? Wa huwa ma'akum, dan dia menyertai kalian dimanapun kalian berada. Ma'iyah apa ini? Rijal? Ma'iyah amma. Maknanya apa di sini? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia menyertakan di mana pun kalian berada. Maknanya apa? Maknanya bahwasanya Allah menyertai manusia dengan apanya? Dengan ilmunya, kekuasaannya dan seterusnya. Ya, meliputi makhluknya dimanapun mereka berada. Jadi Allah katakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia beserta kalian dimanapun kalian berada. Bukan dengan zatnya. Di atas dia katakan, tsumma stawa al-'arsy. Kemudian dia telah bersemayam di atas arasy-Nya. Setelah Allah ciptakan langit bumi, dia bersemayam di atas arasy-Nya. Banyak perkara-perkara gaib yang tidak kita ketahui, ikhwan. Di atas langit yang ketujuh ada air. Yang kita nggak tahu bagaimana hakikatnya. Di atas air ada kursi. Di atas kursi ada arasy Allah SWT. Dan arasy makhluk yang paling tertinggi. Tidak ada di atasnya makhluk. Dan Allah bersemayam di atas arasy sebagaimana yang Allah kehendaki. Dan jangan pernah dibayangkan bahwasanya arasy meliputi Allah. Arasy tidak akan mampu memikul Allah. Tidak akan dapat satupun makhluk menutupi Allah, melindungi Allah. Ya. Dan Allah tidak pernah butuh kepada arasy-Nya, bahkan arasy-lah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha besar. Baik.
Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia perkuat lagi bahwasanya kebersamaannya bukan dengan zatnya, tapi dengan ilmunya. Allah katakan, wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah dengan apapun yang kalian perbuat Maha melihat. Ini menunjukkan Allah memiliki sifat basar, melihat. Allah Maha melihat apapun yang kita perbuat. Dari atas arsy dia mendengar dan melihat apapun yang terjadi di alam raya ini. Allah mengetahuinya, ya. Sampai-sampai yakni semut yang melata dalam perut bumi sekalipun, semut yang hitam legam dalam yakni di dalam alasafat, di dalam tanah yang gelap gulita, di dalam malam yang kelam, Allah mengetahuinya dengan ilmunya, ya. Walaupun dia di atas arasy-Nya bersemayam, dia mengetahui apapun yang di alam raya ini. Dan dia melihat. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah. Dan Allah dengan apapun yang kalian perbuat Maha melihat. Ya. Jadi makna ma'iyah di sini dengan ilmunya Allah. Allah menyertai makhluk dimanapun mereka dengan ilmunya, dengan penglihatannya. Baik. Walaysa ma'na qawlihi wa huwa ma'akum annahu mukhtalitun bil khalqi fa inna hadza la tujibuhu al-lughah. Bukanlah makna perkataan Allah dan dia menyertai kalian bahwasanya Allah mukhtalitun bil khalqi, bercampur dengan makhluknya. Fa inna hadza la tujibuhu al-lughah. Karena pemahaman seperti ini, makna bersama itu haruslah bercampur dengan makhluk, tidak pernah harus dipahami demikian dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa apapun juga. Makna beserta tidak harus bercampur, nempel, tidak melekat, tidak dalam bahasa apapun juga. Bahasa Arab, bahasa Indonesia dan bahasa lainnya. Ya, wa huwa khilafu ma ajma'a alaihi salaful ummah. Dan pemahaman yang menganggap kalaulah Allah menyatakan wa huwa ma'akum, dia menyertai kalian, harus bercampur dengan makhluknya, bersatu dengan makhluknya. Pemahaman ini khilafu ma ajma' alaihi salaful ummah. Berbeda, menyelisihi pemahaman salaful ummah. yakni para salaf kita terdahulu dari golongan sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Jadi dari segi bahasa enggak dapat diterima. Makna bersama harus melekat, menempel, menyatu, enggak. Kemudian dari segi agama pun menyelisihi apa-apa yang telah menjadi kesepakatan salaful ummah. Yakni orang-orang yang terdahulu. Salaful ummah. Ikhwan, di sini tanbih peringatan. Kata-kata salaf itu bukan hal yang baru. Hanya orang-orang yang bodoh aja menganggap ini pemahaman yang baru, ajaran yang baru, gerakan yang baru. Orang-orang yang jahil yang enggak pernah sama sekali belajar agama dengan benar. Ya. Perkataan salaf ini ikhwan rahimakumullah, ini Syekhul Islam abad ke-7 mengatakan salaful ummah. Tadi kita baca kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab dalam muqaddimah, dia juga menyebutkan perkara hal demikian. Salaful ummah dia sebutkan. Ya. Tentang adab dalam menimba ilmu yang diperbuat oleh salaful ummah. yakni salaf kita yang terdahulu. Kalaulah dianggap ini gerakan baru, Allahu Akbar, pemahaman baru, kelompok baru, ini karena minimnya ilmu. An-nasu a'da'u ma jahilu. Orang itu menjadi musuh dengan apa-apa yang tidak dia ketahui. Ya. Salaf itu sendiri bukanlah pemahaman yakni yang muncul baru, dan dia bukanlah kelompok. Dia enggak punya baju, enggak punya pakaian, enggak punya bendera. Enggak ada. Enggak ada partai salaf, enggak ada. Enggak ada negeri salaf, enggak ada. Ya. Dia hanya diikat dengan manhaj yang sama dimanapun mereka berada. Di timur, di barat, di timur tengah, di timur timur, semuanya diikat dengan pemahaman yang menyatu. Ya. Jadi kalau dibilang muncul pemahaman baru, pemahaman salaf, demi Allah, ya, karena subhanallah minimnya pengetahuan mereka terhadap nas-nas syara'. Lihat, rujuk buku-buku mereka, buku-buku kuning buka. Selalu disebutkan tentang perkara salaf. Ya, bukan dia pemahaman yang baru muncul, bukan pula kelompok. Tidak. Ya. Salaf itu adalah orang-orang terdahulu yang memahami Islam secara utuh,
dan sempurna dari golongan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu salaf. Ini Syekhul Islam. Abad ke-7, ikhwan rahimakumullah. Artinya 7 abad yang silam. Sekarang kita abad ke-14. Ya. Satu abad berapa tahun? 100 tahun. 700 tahun yang silam. Telah berkata, ya, Syekhul Islam. Dan Anda lihat, ini juga ada pada perkataan para tabi'in. Kalau antum mau rujuk, banyak sekali. Dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, banyak sekali keterangan-keterangan, yakni ulama-ulama terdahulu menjelaskan tentang kata-kata salaf. Ya, bukan perusahaan salaf itu, bukan PT dia itu. Bukan punya kartu anggota yang mau daftar. Ya, tak punya kartu anggota bukan salaf, tidak. Ya manhaj, cara beragama. Ya. Cara beragama yang mengikuti cara beragamanya umat yang terdahulu, Nabi dan para sahabat. Ya. Kalaulah yakni salaf ini disesatkan, maka orang-orang menyesatkannya keluar daripada Islam. Karena mereka menyesatkan Islam, mereka sesatkan Rasulullah, mereka sesatkan para sahabat, mereka sesatkan para tabi'in, mereka sesatkan imam yang 4. Inilah hakikat yang perlu diketahui. Dan salaf itulah Islam sendiri yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan pernah menganggap salaf ini kelompok, tidak, demi Allah. Dia bukan ormas. Bukan. Dia bukan dia bukan partai. Enggak ada. Dia bukan yayasan, tidak. Cara beragama, memahami agama ini sebagaimana dipahami oleh salafus salih yang terdahulu. Ya. Kalaulah mereka mengaku ahlus sunnah, maka salaf itulah ahlus sunnah. Kalaulah mereka mengaku ahlul hadis, salaf itulah ahlul hadis. Kalau mereka mengaku kami adalah ahlul athar, salaf itulah ahlul athar. Kalau mereka mengaku yakni kami adalah al-firqatun najiyah, salaf itulah al-firqatun najiyah. Ya. Dan mereka semua menimbang dengan dalil. Salafus salih menimbang perkataan mereka, perbuatan mereka dengan dalil. Ya, bukan dengan asal-asalan. Mereka sebagaimana nanti kita baca di akhir ini tentang babul akhlak, ya, berkata Syekhul Islam tentang salaf, apa kata Syekhul Islam? Arhamun nas bil khalqi. Orang yang paling rahmat dengan makhluk. Salaflah yang paling menahan lidahnya untuk mengeluarkan kata-kata kafir kepada orang-orang tanpa dengan dawabit dan qawaid. Yang paling menahan lidahnya untuk mengatakan seorang fasik, munafik, dan seterusnya. Karena ini lafaz adalah merupakan bagian daripada istilah-istilah syar'iyyah. Mereka paling berhati-hati. Tidak sebagaimana Khawarij yang dengan mudah mengkafirkan, Mu'tazilah, Rawafid dan seterusnya. Ahlul dhalal, ahlul bid'ah yang mengkafirkan. Salaf semua mereka ukur dengan dalil. Maka karena itulah mereka yang paling rahmat kepada manusia. Syekhul Islam rahimahullah ketika menjelaskan tentang perkara-perkara yang disebutkan oleh orang-orang Mu'tazilah, ya, dan seterusnya, ya. Ketika ditanya, apakah Anda mengkafirkan mereka? Dia katakan rahimahullah taala, kalaulah saya memiliki pendapat seperti itu, saya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun demikian, saya tidak mengkafirkan mereka karena ada syubhat di otak mereka. Kalau saya yang berkata, saya kafir. Tapi karena mereka punya syubhat, saya tidak kafirkan mereka. Ya, subhanallah. Jadi jangan pernah antum paham salaf itu mudah mengkafirkan, tidak. Syekh Muhammad ibn al-Wahhab dalam sebagian nas-nasnya orang banyak salah memahami bahwa Syekh Muhammad mengkafirkan kaum muslimin, tidak pernah. Ya, kecuali telah tegak hujjah, kecuali mereka menentang penguasa, mereka diperangi dan seterusnya. Banyak dalam surat-surat yang dia kirim, ya, sebagai bantahan bahwa dia dianggap mengkafirkan kaum muslimin, tidak, demi Allah. Dan kita tidak pernah kafirkan orang-orang tanpa hujjah, tanpa dawabit, tanpa qawaid. Kaum muslimin sekarang yang tergelincir ke dalam kesyirikan, tidak kita kafirkan mereka. Karena mengkafirkan itu harus ada dawabitnya, kaidahnya. Ada iqamatul hujjah, menyampaikan hujjah, mereka paham hujjah. Ya, jangan-jangan mereka tergelincir karena kejahilan. Subhanallah, paling rahmat kita ikhwan. Itu yang tergelincir ke dalam perkara-perkara kesyirikan, tidak kita kafirkan mereka. Kenapa? Karena ada syubhat. Ya, karena ada syubhat.
Di otak mereka itu ada syubhat. Subhanallah. Kalaupun kita pribadi telah menyampaikan kepada mereka hujjah, kita siapa? Kalau mereka tidak menerima, mereka tidak juga dapat dikafirkan. Karena mengkafirkan itu hak ulama kaum muslimin yang mu'tabar, ya, yang dianggap, yang diakui, bukan setiap orang, ya. Maka salafus saleh yang paling berhati-hati dalam masalah mengkafirkan kaum muslimin, ya, membid'ahkan kaum muslimin, mereka paling hati-hati. Subhanallah. Karena semua mereka tolak ukurnya adalah dalil. Baik, itu sebagai tanbih, peringatan agar antum tidak mudah terpengaruh kepada fitnah-fitnah, desas-desus di mana-mana. Dan antum jangan khawatir, ya. Salaf ini adalah agama Allah dan Dia akan tolong. Apapun usaha mereka untuk memadamkan pemahaman ini, ikhwan, demi Allah tidak akan pernah berhasil. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka ingin memadamkan api Allah, cahaya Allah dengan lisan-lisan mereka. Wa ya'ballah illa an yutimma nurah. Tapi Allah enggan kecuali menyempurnakan agama. Tidak bisa dibendung, ikhwan. Pemahaman ini fitrah, tidak akan dapat dibendung. Subhanallah, tidak akan terbendung. Tidak percaya antum coba bendung, tidak akan dapat terbendung. Karena semuanya dia punya hujjah, ilmu yang jelas, yang terang, paling ilmiah. Ya, mereka berbicara semuanya dengan ilmiah. Mereka sebutkan perkataan para ulama terdahulu. Mereka sebutkan nas daripada Quran, daripada sunnah, ijma' kaum muslimin. Subhanallah. Kalaupun mereka membahas perkara-perkara khilafiyah, mereka dudukkan pada tempatnya. Masing-masing diberikan dalilnya. Walaupun mereka merajihkan, mereka hormati orang-orang yang menyelisih dalam perkara-perkara khilafiyah. Itu salafus saleh. Itu manhaj salaf. Ya. Jadi antum jangan terpengaruh, ini akan jalan terus. Sampai nanti keluar Imam Mahdi, ya, alaihi salam. Zaman ini akan semakin rusak. Kalau antum perhatikan nas-nas, tidak akan ada kebaikan lagi sampai nanti muncul Imam Mahdi rahimahullah ta'ala. Imam Mahdi alaihi salam akan muncul. Tidak akan ada lagi perbaikan. Semakin zaman semakin rusak, semakin zaman semakin rusak. Sampai muncul kelak sebagaimana dalam hadis-hadis, ya, disebutkan bahwasanya dia akan keluar ketika bumi ini merajalela kezaliman padanya. Ya. Dia akan mengisi bumi ini dengan keadilan, kemakmuran. Jadi ikhwan rahimakumullah, hendaklah kita semua berupaya untuk mengamalkan agama ini, mengamalkan paham ini. Dan salaf itu bukan harus ditulis dengan nama ana fulan fi salafi, enggak. Tidak harus dengan akuan saya salafi, tidak. Tapi dia merupakan hakikat, ya. Makna daripada ucapan tersebut terkandung dalamnya adalah perbuatan dan seterusnya. Baik. Jadi kata beliau, wa huwa khilafu ma ajma' alaihi salaful ummah. Pemahaman ini, pemahaman yakni yang mengatakan Allah itu kalau dikatakan dia bersama maka maknanya menyatu, itu menyelisihi bahasa. Maksudnya tidak harus dalam bahasa harus bersatu. Kemudian menyelisihi ijma'nya salaful ummah. Yang ketiga, wa khilafu ma fatarallahu alaihi al-khalqa. Menyelisih fitrah yang Allah telah ciptakan manusia. Seluruh manusia punya fitrah, dalam kondisi mereka terjepit akan mengadu ke atas di sana. Kepada Tuhan yang di atas, mereka lupakan seluruhnya. Yakni Tuhan-Tuhan yang ada di bumi ini. Lihatlah Al-Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain rahimahullah ta'ala, dengan manhajnya. Ketiga, menjelaskan tentang masalah yakni keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tidak dapat dikatakan dia di atas dan seterusnya, panjang lebar. Ketika itu datang seorang daripada Hamadan. Dia berkata, wahai Imam, sulit sekali aku memahami perkataan Anda. Tetapi terangkan kepadaku satu hal. Kenapa fitrahku ini tidak dapat menolak ketika aku dalam kondisi tertentu, ya, mengeluh, meminta, bermohon, aku terpaksa secara fitrah harus yakni menengadahkan ke atas. Bagaimana aku? Tolong ajarkan kepadaku bagaimana aku menolak fitrahku ini. Anda katakan A, B, C, A, Z seterusnya. Tapi tolong katakan kepadaku bagaimana aku dapat yakni menolak fitrahku ini yang selalu mencari yang di atas ketika aku dalam kondisi terjepit dan seterusnya. Berkata ketika itu Al-Imam Al-Juwaini rahimahullah ta'ala,
hayyarnil Hamadani. Kata dia, benar-benar aku telah dibuat pusing oleh Al-Hamadani. Dan inilah yang membuat dia kembali rujuk kepada akidahnya Ahlussunnah. Orang awam, satu kata aja, runtuh semua yang dibangun oleh Al-Imam Juwaini. Daripada paham-paham, semuanya hancur semua. Dengan satu perkataan, fitrahku ini gimana nolaknya? Kenapa dalam kondisi terjepit aku mengadu ke atas, mencari yang di atas? Gak bisa dia tolak. Tolong ibu-ibu, anaknya ibu-ibu. Baik. Wa khilafu ma fatarallahu 'anil khalqa. Pemahaman ini menyelisihi apa-apa yang telah Allah fitrahkan terhadap makhluknya. Balil qamaru ayatun min ayatillah. Bahkan bulan itu, bulan yang kita lihat, tanda daripada sekian tanda-tanda Allah, tanda-tanda ciptaan Allah, kebesaran Allah, min asghari makhluqatih, yang merupakan benda yang kecil, bagian daripada benda yang kecil daripada benda-benda yang lainnya daripada makhluk Allah yang besar-besar. Bulan itu, ikhwan rahimakumullah, lebih kecil daripada bumi. Bulan lebih kecil daripada matahari dan seterusnya. Wa huwa mawdu'un fis sama', dan dia tempatnya di langit. Makna di langit sini adalah di bawah langit, di atas kita. Tapi dia bukan di dalam langit, tapi dia di bawah langit. Semua benda-benda angkasa itu di bawah langit. Ya. Langit itu, ikhwan, dalam bahasa Arab dapat diartikan dengan atas, atau dapat juga diartikan dengan bangunan-bangunan yang Allah ciptakan 7 lapis. Ya, di sana tempat para malaikat dan seterusnya yang memiliki pintu-pintu, di sana ada kehidupan. Ruhnya para anbiya itu langit. Ya, apapun yang dilihat manusia itu semuanya adalah merupakan benda-benda angkasa di bawah langit, bukan di dalam langit. Apalagi di atas langit, di bawah semuanya. Bulan yang kecil tersebut yang terletak di langit sana di atas, wa huwa ma'al musafir wa ghairil musafir aina makana. Namun bulan ini senantiasa menyertai orang-orang yang sedang berjalan di malam hari. Dan orang-orang yang tidak berjalan pun sama. Mereka semuanya tetap bulan menyertai mereka. Subhanallah. Antum berjalan di sini malam hari, bulan purnama di langit, ya, menyertai antum kemana pun antum berada, disertai bulan. Sembunyi pun antum di mana-mana, tetap ketika antum lihat dia menyertai antum, menyertai kita. Bulan dalam kondisi kita musafir, enggak musafir, berjalan, duduk, ya, bulan senantiasa menyertai kita. Apakah makna bulan itu menyertai kita, bulan itu menyatu dengan kita? Ya, tidak. Alangkah naifnya pemahaman yang mengatakan bahwasanya ma'a bersama maknanya Allah menyatu dengan makhluknya. Naif sekali. Bulan saja, benda yang kecil di antara sekian benda-benda besar yang langit, menyertai manusia dimanapun mereka berada. Ya, yang dapat melihatnya menyertai mereka. Di timur, di barat, di mana-mana. Itu bulan. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, wa huwa subhanahu fawqa 'arsyih. Dan dia Allah yang maha tinggi, yang maha suci di atas 'arsy-Nya, raqibun 'ala khalqih, yang senantiasa menyertai makhluknya, memantau makhluknya, raqibun, memantau. Muhaiminun 'alaihim, mengetahui perbuatan mereka, menyaksikan perbuatan mereka. Muttali'un 'alaihim, muttali'un 'alaihim, ya, artinya melihat mereka. Ila ghairi dzalika min ma'ani rububiyyatih, dan makna-makna lainnya, melihat mereka, berkuasa terhadap mereka dan seterusnya. Melindungi mereka. Allah yang melindungi kita dari atas langit ke-7 sana, melindungi kita daripada mara bahaya, musibah dan seterusnya. Dengan makna-makna rububiyah Allah lainnya. Ya. Pemahaman ini, ikhwan, bukan pemahaman yang baru, sebagaimana pemahaman orang-orang yang sekarang menganggap ini pemahaman salaf baru ini. Ini pemahaman baru nih, masa Allah dikatakan atas arsy-Nya. Pemahaman yang bertentangan dengan yang kita pahami, ini pemahaman yang baru. Ini baru muncul, demi Allah.
para sahabat telah memahami ini sebelum kita memahaminya. Ya, Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita. Allah telah jelaskan demikian. Allah jelaskan, Rasulullah jelaskan, para sahabat jelaskan. Ini adalah perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika datang seorang perempuan yang mengadukan perihal suaminya. Suaminya menziharnya. Datang kepada Rasulullah, turunlah yakni surah Al-Mujadilah. Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha. Allah telah mendengar seorang wanita yang mengadukan perihal suaminya kepadamu. Wa tashtaki ila Allah, dan dia mengadukan yakni keluh kesahnya kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah Maha mendengar perbincangan kalian berdua. Berkata Aisyah yang di sudut kamar, kata Aisyah, subhanallah, aku yang dekat enggak dengar apa yang Rasulullah bincangkan kecuali suara-suara gitu saja. Hams, bisikan-bisikan, tidak dengar. Tapi Allah dari atas langit yang ketujuh mendengar perkataan Allah, perkataan Rasulullah dan wanita tersebut. Subhanallah. Bayangkan, Aisyah mengatakan demikian. Aisyah itu siapa? Ummahatul Mukminin. Ya, wanita terbaik di alam raya ini. Jadi jangan dianggap baru, apalagi nanti disesatkan gara-gara mengatakan Allah di atas. Ya. Subhanallah. Hati-hati antum. Nanti ada orang mengatakan kalian adalah orang betul-betul sesat. Bagaimana akan katakan Allah di atasnya? Berarti dia bertempat dan seterusnya. Syubhat-syubhat mereka yang batil. Kita katakan bukan kami mengatakan, tapi Allah, tapi Rasulullah, tapi para sahabat, tapi ijma' salaful ummah. Fitrah mengatakan demikian, akal mengatakan demikian. Akal menganggap ya Allah SWT di atas itu sifat yang sempurna. Andai kata dia di bawah, kalau bukan di atas, maka dia di bawah. Itu sifat yang hina atau sama dengan makhluknya. Itu pun menunjukkan bahwa Allah tidak sempurna. Orang yang sama tempatnya, sama levelnya. Orang yang lebih di bawah daripada yang satu, lebih rendah levelnya. Ya, raja itu ikhwan, raja dunia ini, raja. Enggak ada raja di bawah, orang yang di atas enggak ada. Enggak ada itu. Dan bahkan mengakui bosnya tinggi itu sifat yang lebih baik, sifat yang sempurna. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ini fitrah yang lurus. Siap-siap aja untuk menerima nanti fitnah kalian sesat. Subhanallah. Kalau anda kata Al-Quran disesatkan, Sunnah Rasulullah disesatkan, apalagi yang mau kita pegang ikhwan rahimakumullah. Perkataan para sahabat disesatkan. Subhanallah. Apa yang mau kita pegang lagi daripada agama ini? Subhanallah. Kita menegakkan amar ma'ruf, mencegah mungkar, juga disalahkan. Apa yang mau kita amalkan daripada agama ini? Agama ini dibangun atas amar ma'ruf nahi mungkar. Kita menerangkan kepada manusia, ya ikhwani ittaqullah, hadza haq, hadza batil. Ya ikhwani ittaqullah, wahai saudara-saudaraku, bertakwalah kepada Allah. Ini yang hak, ini yang batil, ini yang sunnah, ini bid'ah. Dianggap menyesat-nyesatkan orang. Ya ikhwani ittaqullah, ini syirik, ini tauhid. Apalagi yang kita bahas ikhwan? Kalau semuanya dianggap adalah merupakan bentuk penyimpangan dalam agama, apa yang mau kita bicarakan lagi? Subhanallah. Tapi ikhwan, isbiru, bersabarlah, wasabiru, bersabarlah. Allahu ma'ana, Allah akan menyertai kita. Bitta'yid wa nasr, dengan bantuannya. Ya. Syekhul Islam walaupun mati di penjara, Syekhul Islam ini yang mengarang kitab ini, bahkan sampai sekarang masih ada yang mengucap dia sesat. Orang-orang yang jahil yang enggak punya sama sekali yakni mizan, standar keilmuan. Ketika beliau meninggal rahimahullahu taala, subhanallah. Untuk baca kitab-kitab biografi beliau, seluruh orang Damaskus keluar. Semuanya keluar menyaksikan jenazahnya, mengiringi jenazahnya. Cuma 3 orang aja ahli bidah yang enggak keluar. 3 ini takut mereka keluar dikerumuni massa. Subhanallah. Subhanallah. Makanya ikhwan rahimakumullah, walaupun antum dalam kondisi terjepit sekalipun, terusir, terpenjara, tapi ingat kaidah yang disebutkan oleh para ulama sunnah, qulu li ahli bid'ah bainana wa bainakum yawmal janais. Katakan kepada ahli bid'ah,
Pemutus perkara antara kami dan kalian adalah yaumul janaiz. Ketika hari kami telah menjadi bangkai, jadi jenazah. Ketika itu Allah akan tempatkan. Syekhul Islam. Subhanallah. Kalau beliau dikatakan sesat, ada 2 kitab saya baca. Itu kitab yang tidak memiliki sama sekali. Bukan kitab. Tulisan kecil, buku kecil disebarkan di mana-mana. Di Tanjung Pinang disebarkan, di sini disebarkan. Taubat Ibnu Taimiyah, apalagi disebutkan. Macam-macam. Subhanallah. Yang ngarang itu kayaknya bukan, dia ngigau mungkin. Ngigau. Gak bisa bedakan antara, subhanallah. Kalau beliau disesatkan, bagaimana Ibnu Katsir? Ibnu Katsir itu pengarang kitab rujukan manusia, semuanya menerimanya. Ya, ahli bidah pun menerimanya. Tafsirul Quranul Azim Ibnu Katsir. Kalau gurunya sesat, pasti muridnya lebih sesat. Kenapa mereka terima karangan-karangan Ibnu Katsir rahimahullah taala, Abul Fida? Kenapa mereka terima karangan Ibnu Qayyim rahimahullah taala? Ya, Muhammad bin Abu Bakar, yang mana adalah murid beliau yang sangat kental dengan beliau. Sama-sama senasib di penjara. Subhanallah. Ya. Namun ikhwan rahimakumullah, karena panduan mereka itu bukan Quran, bukan sunnah, bukan kitabnya para ulama. Sebagaimana kata pepatah, barang siapa yang menjadikan panduannya dalam jalan burung gagak, maka burung gagak, maka niscaya dia akan ditunjukkan kepada bangkai-bangkai. Subhanallah. Saya ulangi lagi. Yang menjadikan panduannya burung gagak dalam berjalan musafir, dia akan dibawa ke bangkai-bangkai yang busuk. Subhanallah. Tapi pemandu kita bukan burung gagak, ikhwan. Al-Quran, sunnah Rasulullah, ijma' salaful ummah yang tidak akan dapat terbantah. Secara ilmiah, ahlu sunnah zahirun. Mereka akan menang selama-lamanya sampai hari kiamat. Secara ilmiah. Makanya benar kata Syekhul Islam, ya, Muhammad bin Wahab, satu orang awam yang punya senjata bisa mengalahkan 1000 orang ahlu bid'ah. Al-Imam Al-Juwaini dengan satu kata orang awam saja, rujuk dia kepada kebenaran. Subhanallah. Yang penting antum terus-menerus belajar dan belajar, menimba ilmu, rajin mencatat, membaca buku, mendengarkan kajian. Insyaallah ikhwan, tidak akan terbendung. Tidak akan ada yang berani nantang antum langsung berhadapan, enggak. Ya. Kecuali andai kata nanti mereka berhadapan, ngomongnya bukan ilmiah, ngomong kotor yang dikeluarkan dan seterusnya, mengandalkan orang banyak, otot ikhwan. Mazhab ini tidak mengandalkan otot. Ya. Enggak ada dalam agama kita ini hujah panjang, parang panjang, hujah pendek, parang pendek, enggak ada. Kita bukan manhajnya preman. Ya. Kita bukan manhajnya premanisme, enggak senang, nah ini tangan. Bukan itu ikhwan. Duduk. Nas. Oleh karena itu perbanyaklah ilmu antum, belajarlah, jangan jenuh-jenuh belajar dan seterusnya. Allahu taala alam. Sampai di sini dulu kajian kita, insyaallah taala dilanjutkan di kesempatan yang akan datang. Allahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad. Ada waktu 10 menit yang mau tanya silakan. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah mempunyai sifat maha. Sifat Maha kuasa atau sifat maha, namanya maha itu kan. Maha kuasa, Allah itu maha agung, maha tinggi, maha bijaksana. Nah sekarang yang kita tanyakan, anak sekolah kuliah dinamakan maha. Apakah itu nggak bertentangan dengan sifatnya Allah itu? Mahasiswa atau mahasiswi? Kayaknya harus merujuk ahli bahasa ini. Nanti merujuk ke kamus siapa? Kamus bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab nggak ada Allah memiliki sifat maha, nggak ada. Dalam bahasa Arab ungkapan-ungkapan yang penuh dengan makna dalam sekali disebutkan dengan wazan mubalaghah. Mubalaghah itu ada beberapa wazan. Contohnya fa'il, contohnya rahim, artinya yang maha rahmat. Diartikan dengan bahasa Indonesia maha, bahasa Arabnya nggak tahu kita. Contohnya apa lagi? Fa'al, wazannya fa'alun lima yurid, maha berkehendak dengan apa-apa yang diperbuat. Ini semua sifat Allah SWT. Terjemahannya maha. Saya nggak tahu ini, tapi insyaallah taala ungkapan-ungkapan mahasiswi tidak bertentangan dengan agama, insyaallah taala. Karena nggak ada dalamnya ungkapan kultus terhadap makhluk tersebut, nggak ada.
Antum sebutkan nanti, maha indah sekali ini kawan ini tulisannya. Insyaallah enggak ada masalah. Baik, Allah taala alam. Lagi Pak Ustaz. Masyaallah. Selama ini kita dari kecil sampai dewasa ini sampai tua ini yang dibicarakan mengikuti Rasulullah adalah masalah jenggot dan kumis. Yang jenggot dan kumis itu sudah jelas ada hadisnya. Cuma yang saya tanyakan ini bagaimana rambut Rasulullah itu apakah lebat atau pendek? Itu nggak pernah dibicarakan sama Ustadz atau sama ulama yang lain. Subhanallah. Ya itu Pak Ustadz. Syukron. Salam. Berarti minta dibicarakan sama Ustadz ini. Antum baca dalam Syama'il Muhammadiyah ada. Bahkan antum buka setiap sirah Rasulullah. Ada keterangan-keterangan tentang tubuh Rasulullah. Posturnya tidak terlampau tinggi, tidak terlampau rendah. Ya. Rambutnya tidak terlampau lurus dan tidak terlampau keriting. Ada semua. Sifat alis beliau sallallahu alaihi wasallam ada. Warna kulit beliau ada. Bagaimana beliau berjalan ada. Dan mengenai rambut Rasulullah SAW, terkadang rambutnya sampai ke telinga. Namanya jummah atau lummah. Ya, sampai ke telinga, terkadang sampai ke bahu. Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perkara ini masuk ke dalam sunnah jibiliyah. yakni perkara-perkara yang berkaitan dengan kebiasaan mereka. Enggak ada perintah Rasulullah, enggak ada larangan Rasulullah. Ya, Rasulullah SAW itu kalau tidak rambutnya panjang, maka dia cukur habis ketika melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah. Ya. Jadi ini sunnah jibiliyah, enggak ada kita perintahkan. Seperti memakai pakaian Arab, itu sunnah jibiliyah. Ya, gamis ini yang dipakai oleh antum-antum gamis, bukan orang yang model-model baju Pakistan ini ya. Baju Pakistan ini bukan gamis ini, ya. Ini baju Pakistan ini bukan gamis. Gamis itu adalah yang panjang, baju panjang. Terkadang dengan pendek, terkadang dengan panjang. Itu pakaian Rasulullah SAW. Walaupun demikian mereka juga mengenal sirwal, celana juga mereka kenal. Ya, ya, serban dan seterusnya. Serban itu serban. Tidak ada sunnah Rasulullah merintahkan kita berserban kecuali dalam hadis-hadis yang dhaif, yang palsu. Ya, jadi enggak ada sama sekali keutamaan serban, enggak ada. Enggak ada keutamaan serban. Tapi itu adalah merupakan hal-hal yang mungkin menyempurnakan muruah, menyempurnakan kepribadian, kewibawaan seorang, yang tentunya hal ini dikembalikan kepada kebiasaan setempat. Ya, bangsa Arab mereka terkenal dengan sorban. Sorban mereka itu ikhwan panjang. Ya, mereka lilitkan, kemudian mereka sebagian yang sisinya mereka jadikan ekor, sebagian lain kadang mereka belitkan ke leher mereka, serban mereka. Ya, mungkin orang-orang Mauritania pakai serban seperti itu. Ya, bukan yang pendek, enggak, ekornya enggak pendek, panjang. Kemudian dia bawahnya juga ada. Ini semua sunnah jibiliyah yang tidak ada perintah Rasulullah kita untuk meniru beliau. Tidak ada pelarangan Rasulullah agar kita tidak meniru beliau, enggak ada. Sama dengan perkara rambut tadi, maka dia semuanya dikembalikan kepada urf, kebiasaan masyarakat. Yang penting kita tidak menyelisihi kebiasaan masyarakat. Ya. Andai kata orang-orang tidak mengingkari, ya, orang-orang yang berambut panjang sampai ke bahu, sampai ke telinga, ya nggak usah diingkari, nggak ada masalah. Kita nggak permasalahkan ini, ya nggak permasalahkan perkara ini. Dia rambutnya pendek seperti antum juga nggak kita masalahkan. Ini semua sunnah jibiliyah yang tidak ada perintah untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Pakai cincin, dia pakai cincin. Ya. Rasulullah pakai cincin di jari manisnya. Ini pun sunnah-sunnah yang tidak ada perintah Rasulullah mengikutinya. Tapi perkara jenggot ada perintah, ada larangan. Perintah untuk membiarkannya, memeliharanya, larangan untuk mencukurnya ada. Kumis perintah untuk mendekkannya ada. Ya. Ada perintah, maka dia bukan menjadi sunnah jibiliyah, tapi merupakan simbol-simbol keislaman, simbol-simbol yakni orang-orang beriman. Yang mana jika ditinggalkan akan yakni membuat seorang beriman mengikuti langkah-langkah orang-orang yang tidak beriman, orang-orang Yahud. Ya, kata Rasulullah, "Qustus syawarib wa'ful liha." Khaliful Yahud. Qustus syawarib, pendekkan kumis, potong kumis, wa'ful liha. Peliharalah jenggot, biarkan jenggot. Khaliful Yahud, selisih orang-orang Yahudi. Tengok itu pendeta-pendeta Yahudi. Rahib-rahib mereka itu panjang-panjang jenggot, ya panjang-panjang kumisnya, ya. Tetapi sekarang kebanyakan orang-orang kufar, mereka kumisnya tebal, panjang, jenggotnya habis.
dan kaum muslimin pun latah mengikutinya. Padahal demi Allah kalau kita pelihara ini ikhwan, subhanallah, akan beda antara perempuan laki-laki, beda antara muslim mukmin dengan orang kafir. Ini membedakan. Ya, agar kita tampil beda dengan orang-orang kufar sehingga kita gampang dikenal. Ya, subhanallah, indah sekali kita melihat laki-laki berjenggot, indah sekali. Ya, tapi andai kata dia licin jenggotnya, bahaya itu, bahaya sekali. Saya nggak berani saya lihatnya. Benar saya bilang. Seharusnya dia gagah dengan jenggotnya licin, tinggal pakai kena jilbab selesai. Subhanallah. Makanya Aisyah radhiyallahu taala bersumpah, ya demi Allah kata dia, demi Allah yang telah menghiasi jenggot di laki-laki, ya, demi Allah yang telah mempercantik laki-laki dengan jenggot dan mempercantik perempuan dengan dawaib, dengan rambut yang panjang. Ini keindahan ikhwan. Tapi karena fitrah menyeleweng, menyimpang, terbalik. Itu jenggot itu kan kotor, itu kumuh dan seterusnya. Terbalik fitrah, ya. Subhanallah. Sampai-sampai gara-gara masalah jenggot banyak orang yang tidak boleh bekerja, dipecat dan seterusnya. Subhanallah. Fitrah yang menyimpang. Perempuan nggak boleh jilbabnya lebar-lebar, seterusnya. Bungkus sana, bungkus sini. Fitrah udah menyimpang. Subhanallah. Jadi payah gitu ikhwan. Jadilah antum orang-orang merdeka, ya. Dalam agama jadi orang-orang merdeka. Nggak usah diatur-atur orang dalam masalah agama. Baik, wallahu taala alam. Jadi udah paham kan? Ada namanya sunnah jibiliyah. Enggak ada perintah untuk mengikutinya, enggak ada perintah untuk meninggalkannya. Ini semua enggak ada masalah, ya. Yang mau pakai gamis silakan, enggak pakai gamis enggak apa-apa juga. Enggak ada masalah. Dalam masalah pakaian itu masalah yang luas. Antum pakai apa namanya? Kot apa namanya? Apa bang? Jas. Kenapa rupanya? Kok dilarang-larang kita pakai jas? Udah menjadi tradisi kaum muslimin. Ya. Sudah menjadi bagian daripada pakaian kaum muslimin. Ini baju Pakistan ini, ikhwan. Ini baju orang-orang Cina juga nih. Cina klasik itu seperti ini modelnya. Orang-orang kafir itu, orang-orang Buddha, orang-orang apa namanya Hindu itu kayak gini juga pakaiannya. Itu yang antum pakai itu baju koko itu baju orang Cina semi klasik itu. Sebelum modern. Dibagi bangsa Cina kepada klasik, semi klasik, modern. Tertengoklah. Ya kan? Antum ini baju koko, ini baju sampai-sampai dibilang baju koko. Kan orang Cina itu. Subhanallah. Ketika menjadi tradisi kaum muslimin, menjadi tradisi orang banyak, sehingga dia menjadi pakaian yang boleh-boleh dipakai. Tetapi jika pakaian ini adalah merupakan pakaian yang berkaitan dengan ibadah, simbol-simbol agama, jika dipakai orang tahu ini orang Nasara, nggak boleh. Contoh, itu apa namanya yang kalau mau Natal itu yang buat hadiah itu siapa namanya itu? Yang siapa? Santa Claus. Ya kan? Pakaian topi merah itu demi Allah haram memakainya bagi kaum muslimin. Tapi tengok di plaza-plaza, swalayan kaum muslim Natal semua pakai. Mereka melaksanakan perbuatan haram yang besar keharamannya. Berkaitan dengan agama. Jangan sampai antum ke masjid sambil nanti pakai itu. Itu baru tasyabbuh. Tasyabbuh sama dengan dasi. Dasi sebagian ulama mengatakan itu simbolnya salib. Makanya kaum muslimin lebih baik meninggalkan, walaupun terkadang niatnya hanya sekedar pakaian saja, lebih baik ditinggalkan. Ya. Wallahu taala alam. Paham ya, Syekh? Baik. Khalas? Selesai? Ada lagi? Enggak ada kayaknya. Antum yang terakhir nih. Ada hadis yang mengatakan tentang ketika manusia dicabut nyawanya, ruhnya dibawa ke langit. Adakah keterangan sampai di langit mana ruh itu dibawa? Ruhnya dibawa ke langit, sampai ke langit mana? Ruh orang beriman dalam hadis dikatakan Imam Ahmad dan Abu Daud disahihkan oleh Al-Albani. Kita lihat dalam kitab Syarah Aqidah Wasithiyah, Syarah Aqidah Tahawiyah yang tahqiq oleh Al-Albani disebutkan di sana dengan sanadnya, ruh tersebut dibawa ke langit. Langit berapa? Sampai ke langit ke-7. Tiap sampai ke langit pertama dibukakan pintu, naik ke langit kedua dan seterusnya. Setelah itu dipulangkan kembali ke bumi. Adapun ruhnya orang-orang kafir belum lagi sampai langit pertama diperintahkan untuk dicampakkan. Campakkan dalam keadaan tercampak, dicampakkan dari langit
kemudian dikembalikan ke dalam jasadnya. Wallahu taala alam. Langit itu punya pintu-pintu ya. Allah katakan wa futihatis sama'u fa kanat abwaba. Terbuka langit-langit dan langit memiliki pintu-pintu. Ada pintu-pintunya. Di sana ada para malaikat. Kata Nabi SAW, langit itu layak berguncang. Tidaklah sejengkal pun tempat kecuali malaikat yang sedang sujud, sedang ruku dan seterusnya. Penuh itu penduduknya. Itu yang antum lihat semua bintang-bintang itu semua di bawah langit. Wallahu taala alam. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.